selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valentina Rosa Amelia sebagai moderator dalam pembahasan materi yang berjudul modal kerja. Adapun kelompok saya yaitu Sepia Sabila dan Ranggani Salatuningrat. Sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, diharapkan untuk para penonton untuk memfokuskan diri terhadap pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Sepia Sabila, kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal kerja atau working capital. Working capital atau modal kerja adalah uang yang digunakan perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Merupakan suatu ukuran likuiditas perusahaan dan mempresentasikan jumlah uang perusahaan dalam yang dihasilkan dalam jangka pendek dan tersedia untuk membiayai liabilitas lancar. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif ini merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva yang benar-benar dapat digunakan membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Berikut adalah contoh konsep kualitatif. Neraca PT Sukses per 31 Desember diketahui sebagai berikut. Aktivanya yaitu kas sebesar 175 juta, surat berharga 90 juta, piutang 350 juta, persediaan barang sama dengan 185 juta, perlengkapan 75 juta, gedung 1.250 juta, akun penyewaan gedung min 575 juta, kendaraan 750 juta, akun penyewaan kendaraan yaitu min 300 juta. Selanjutnya pasifa. Pasifanya yaitu hutang dagang sebesar 125 juta, hutang WC 85 juta, hutang gaji 15 juta, hutang pajak 60 juta, hutang hipotek 400 juta, saham biasa 1.100.000 juta, laba ditahan yaitu 215 juta. Jadi total aktiva dan pasifa sama-sama sebesar 2 miliar. Berdasarkan konsep kualitatif adalah harta lancar dikurang dengan hutang lancar. Harta lancarnya yaitu 875 juta dikurangi dengan hutang lancar yaitu 285 juta. Totalnya yaitu 590 juta. Keuntungan konsep ini adalah terlihat dari tingkat likuiditas perusahaan karena tersedianya aktiva lancar lebih besar daripada hutang lancar, maka akan meningkatkan kepercayaan bagi para kreditor sehingga kelangsungan operasional perusahaan akan lebih terjamin dengan dana pinjaman kreditur. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional ini didasarkan pada fungsi dari dana yang menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggani Salatuningrat, NIM A1B021373 akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja. Nah, untuk mengukur perputaran modal kerja adalah dengan cara membandingkan antara penjualan dan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Nah, penjualan yang dibandingkan adalah penjualan bersih dalam satu periode. Pembandingannya adalah modal kerja dalam arti seluruh total aktiva lancar atau dapat pula digunakan modal kerja rata-rata. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan 2 periode atau lebih sebagai data pembanding sehingga memudahkan kita untuk menilainya. Jenis-jenis modal kerja dibagi menjadi 2 yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjalankan fungsinya, atau kata lain modal kerja yang harus terus-menerus untuk melancarkan suatu usaha. Bedakan lagi menjadi 2 yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja minimum yang harus tetap ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. Sedangkan modal kerja normal adalah jumlah modal yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal dalam artian yang dinamis. Ini saya akan menjelaskan tentang modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Nah, jumlah modal variabel ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Di sini maksudnya modal kerja musiman itu yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan musim. Nah, yang kedua itu modal kerja siklus itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah yang disebabkan oleh fluktuasi
fluktuasi konjuktur. Yang ketiga itu modal kerja darurat. Nah, modal kerja darurat ini juga jumlahnya itu berubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya apa yang terjadi ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode menentukan besarnya modal kerja. Untuk mengukur presentasi perusahaan atau tingkat kemampuan, maka analisa memperoleh laba merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. Pada prinsipnya, bahwa setiap perusahaan menginginkan suatu potensi yang baik sehingga memberikan pendapatan sampai sejauh mana hasil dan bunga dengan harta. Analisa resiko dalam memperoleh laba juga akan memberikan gambaran efisien atas penggunaan dana. Mengenai hasil akan keuntungan dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah pajak dan bunga dengan harta. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.